Tanpa berlama lagi, marilah kita sambut penyampaian pemateri pertama oleh Mbak Mutiara. Kepada Mbak Mutiara dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri. Di sini saya Mutiara Nursi Ramadhani. Sebagai pemateri, saya dari Kesling Angkatan 2023 Universitas Sriwijaya. Jadi di sini materi yang ingin saya bawakan yaitu ekoenzim. Di sini akan dibagikan poster yang berisi penjelasan tentang apa itu ekoenzim dan bagaimana tata cara pembuatannya. Baik, baik, sambil dibagikan posternya. Jadi di sini saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu sekalian sudah tahu apa itu ekoenzim? Belum. Baik, jadi di sini ekoenzim itu adalah cairan serbaguna hasil fermentasi dari sampah organik, Bapak Ibu. Jadi di sini biasanya menggunakan yaitu kulit buah dan juga sayur, lalu dengan tambahan gula merah sebagai molase dan juga air yang biasanya akan difermentasi minimal selama 3 bulan, Bapak Ibu. Nah, untuk manfaatnya sendiri seperti yang sudah ditertera pada poster, di sini manfaatnya yaitu untuk meningkatkan kesuburan tanah, lalu juga menekan hama dan penyakit, yaitu bisa juga merangsang pertumbuhan akar karena kandungan mikroorganisme yang ada di dalam ekoenzim ini bisa untuk meningkatkan zat hara pada tanah yang nantinya akan bermanfaat pada tanaman. Lalu yaitu juga meningkatkan kualitas dan juga hasil panen nantinya, dan juga memperbaiki struktur tanah. Di sini cairan ekoenzim ini yaitu mengandung mikroorganisme, enzim, asam organik, dan nutrisi alami yang bermanfaat untuk tanah, tanaman, dan juga lingkungan sekitar. Lalu di sini sudah tertera tata cara pembuatan ekoenzim, yaitu yang pertama bahan-bahan yang biasanya bisa ditemukan di rumah seperti sampah kulit buah dan juga sayur. Tapi di sini ada catatannya, Bapak Ibu sekalian, untuk kulit buah dan juga sayurnya diharapkan yang masih segar atau belum bukan sisa makanan dan juga belum yang busuk gitu, Bapak Ibu sekalian. Terus juga di sini kita menggunakan gula merah karena dengan menggunakan gula merah itu mikroorganisme yang nantinya ada di fermentasi ekoenzim itu dapat berkembang dengan baik dibandingkan jika kita menggunakan gula putih atau gula pasir. Lalu di sini juga kita membutuhkan air bersih. Nah, perbandingannya sendiri yaitu 3:1:10. Jadi di mana 3 bagian untuk sampah, lalu 1 bagian untuk gula, dan juga 10 bagian untuk air. Jadi contohnya jika kita ingin membuat 300 gram sampah, maka kita membutuhkan 100 gram gula merah dan juga 1 liter air. Nah, di sini setelah itu kita memasukkan sampah organik, gula, dan juga air ke dalam wadah. Di sini bisa menggunakan wadah plastik ataupun toples kaca. Setelah itu kita aduk hingga tercampur rata, tapi tolong diingat untuk Bapak dan Ibu agar disisakan ruang sebanyak kurang lebih 10% di bagian atas dari wadah tersebut, karena saat terjadi fermentasi nantinya akan tercipta atau dihasilkannya gas yang takutnya kalau diisi terlalu penuh nantinya bisa meluap saat wadahnya dibuka. Lalu setelah diaduk semuanya secara rata sampai gula merah tadi itu larut, tutup rapat sampai kedap udara dan simpan di tempat yang sejuk, tidak terkena sinar matahari secara langsung agar fermentasinya bisa berjalan lebih baik. Lalu setelahnya fermentasi minimal dilakukan selama 3 bulan. Bisa buka tutup sesekali untuk membuang gas, karena takutnya kalau misalkan kita menutupnya terlalu lama, gasnya akan terkumpul di bagian atas. Jadi takutnya nantinya saat dibuka tutupnya, takutnya cairannya akan meluap karena gasnya sudah menumpuk terlalu banyak gitu, Bapak Ibu. Nah,
bagaimana sih untuk ciri ekoenzim yang dihasilkannya itu bagus? Jadi yang pertama yaitu berwarna coklat keemasan untuk cairannya. Nah, juga beraroma segar, asam, dan juga manis, bukannya berbau busuk. Lalu setelahnya untuk cara penggunaan untuk pertanian dan perkebunan yang sudah tertera pada poster, yaitu kalau untuk disemprotkan kepada daun, perbandingannya yaitu 1:100, di mana 10 mili ekoenzim dapat kita tambahkan ke dalam 1 liter air. Semprotnya pada daun pagi atau sore hari sebanyak seminggu 1-2 kali. Lalu kalau untuk disiram pada akar, perbandingannya yaitu 1:200, di mana 5 mili ekoenzim itu ditambahkan kepada 1 liter air. Lalu bisa kita siramkan ke tanah di sekitar perakaran tanah, yaitu 1-2 kali per minggu. Lalu untuk pupuk cair sendiri perbandingannya yaitu 1:500, yaitu 2 mili ekoenzim bisa ditambahkan ke dalam 1 liter air. Nah, gunakan sebagai pupuk cair untuk meningkatkan unsur mikro dalam tanah, yaitu untuk meningkatkan zat hara yang ada pada tanah. Lalu di sini bisa juga digunakan untuk kompos, di mana tambahkan ekoenzim ke dalam bahan organik atau kompos. Perbandingannya yaitu 1 liter ekoenzim untuk 50-100 kg bahan organik. Nah, di sini akan saya lakukan demonstrasi secara langsung untuk pembuatan ekoenzimnya agar Bapak dan Ibu sekalian bisa lebih paham bagaimana tata cara untuk pembuatannya. Pertama, di sini kami menggunakan apa Mbak Muti alat tempatnya? Jadi di sini saya menggunakannya yaitu bekas wadah galon kosong. Terus di sini saya juga menggunakan sampahnya yaitu kulit buah pisang. Tinggal kulitnya aja Bapak. Nah, di sini juga ini bisa menjadi opsi lainnya Bapak Ibu. Ini adalah cangkang telur yang sudah dijadikan bubuk. Nah, ini juga ada 100 gram gula merah yang sudah dihancurkan, dan di sini ada 1 liter air. Nah, untuk ini adalah EM4 atau pupuk cair yang biasanya digunakan. Sebenarnya untuk ekoenzim ini bisa dilakukan tanpa menggunakan EM4 ini, karena fermentasinya bisa dilakukan secara alami. Tapi dengan EM4 ini biasanya hasil dari fermentasi ekoenzimnya itu akan menjadi lebih baik dan juga tidak terlalu bau gitu Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi kalau fermentasinya alami, dia ada kemungkinan gagalnya lebih besar berarti ya Mbak Muti ya? Iya, ada kemungkinan kegagalan yang lebih besar ketimbang kita menggunakan EM4 ini. Kalau EM4-nya bisa didapatkan di mana Mbak Muti kalau misalnya Bapak Ibu mau beli? Online. Iya, pastinya di online, bisa dibeli di online, terus di toko-toko alat-alat pertanian atau perkebunan pasti sudah banyak dijual Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini saya akan mulai. Oke, selagi menunggu Mbak Muti bersiap-siap karena tangannya akan memegang limbah-limbah, kira-kira dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan tentang alat dan juga bahan yang mau kepo-kepo, kenapa Mbak cangkang telurnya bisa sehalus ini gitu? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, itulah tadi. Cangkang telur berapa itu? Berapa kilo itu? Kenapa Bu? Cangkang telurnya berapa banyak itu? Cangkang telurnya berapa banyak Mbak Muti? Kenapa harus dilembutkan? Kenapa nggak langsung dimasukin aja? Harus dilembutkan Ya, dulu. jadi ada 2 pertanyaan Mbak Muti, berapa cangkang telurnya dan kenapa harus dihaluskan? Kalau untuk cangkang telurnya sendiri banyaknya itu opsional ya Bapak Ibu. Jadi sebanyak yang ada di rumah saja gitu. Nah, untuk kenapa harus dihancurkan agar saat fermentasi nantinya dia lebih gampang untuk hancur atau melebur saat dijadikan pupuk nanti. Terus mikroorganismenya juga lebih bisa tumbuh lebih cepat gitu Bapak
Bapak Ibu untuk fermentasinya nanti. Bang Muti tadi bilang kalau berhasil rasanya manis, warnanya Baunya Ibu asam segar. Rasanya Dicoba Ibu. kalau rasanya dicoba, waduh berbahaya, gagal Bang Muti ini. Malah dicoba. Udah Bang Muti, oke kita lanjut. Ya, jadi baik Bapak Ibu sekalian, di sini sudah ada kulit pisang yang sudah saya sediakan. Jadi pertama-tama kita masukkan kulit pisangnya terlebih dahulu. Mbak, katanya kulit pisangnya masih segar. katanya bukan Lebih baik Bapak disarankan yang segar. Oh gitu ya. Ini karena kemarin kami habis ikut rewangan jadi disarankan. Ya karena jujur kami juga jarang konsumsi buah, jadi ini dari rewangan. Untuk jenis kulit buahnya bebas ya berarti Mbak Muti ya? Iya bebas. Tapi lebih disarankan kulit pisang. Mbak, kalau bahannya itu di blender dulu dihabisin lebih bagus lagi. Kalau di blender gimana Mbak? Maksudnya kulit buahnya Pak? Lebih bagus lagi. Ya sayang Pak blendernya kalau blender kulit buah. Iya, blender pisangnya boleh Pak, kulitnya aduh sayang. Nanti kira marah istrinya. Lalu di sini ada gula merah yang sudah dihancurkan tadi sebanyak 100 gram ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini dituang saja ke dalam wadah. Lalu setelah itu kita tambahkan 1 liter air biasa, air bersih. Harus lemon mineral itu. Yo, hasilnya mineral pula. Kayaknya hari ini kami memanfaatkan limbah yang ada. Jadi sebenarnya airnya bukan air mineral Pak. Airnya air posko sebenarnya Pak. Air beli. Ya seharusnya kita copot dulu tadi ya mereknya ya. Pak, kena blacklist itu kontenku. Nah, untuk empatnya sendiri di sini kita hanya membutuhkan 10 ml sampai 20 ml saja Bapak Ibu sekalian. Itu sama dengan 1 sampai 2 sendok makan saja. Sendok makanku Dua besar. botol lah. 2 botol. Sendok Pak. Jadi karena empatnya ini hanya untuk mempercepat fermentasi, bukan produk utama, jadi secukupnya saja. Lalu setelahnya Memanfaatkan limbah yang ada ya. akan Bapak Ibu. Ini mau dari Mbak Muti ya, maunya ngaduk pakai yang tulang kayak kecil-kecil. Nah, setelah itu kita aduk sampai semuanya tercampur rata Bapak Ibu, sampai gulanya itu larut. Dan juga empat tadi tercampur rata dengan limbah-limbah yang sudah ada di dalam wadah. Tadi kotak saya bawa dulu ya.
pakai Ini blender. kalau bisa, kalau udah jadi harusnya pisahkan ya Bapak Ibu ya. Takutnya keminum kan kita nggak tahu ya. Lima dikasih tulisan. Pakai mixer boleh kalau tidak dulu. Saya mixernya Ibu. Tadi nanya boleh pakai blender ya? Iya benar. Dikasih telur semua itu. Jadi ini untuk campur telurnya sendiri opsional ya Bapak Ibu. Jadi bisa digunakan, bisa juga tidak. Aduh, cakap telur, sayang Bu. Maaf ya Bapak Ibu ya, agak grogi ini dilihatin. Makan ya. Tapi kalau nggak dilihatin gimana ya? Nggak demo namanya nggak lihat. Kalau nggak dilihatin nggak demo kita. Ini ngaduknya ada ini nggak mau Muti, ada aturannya harus ke kiri ke kanan. Enggak sih, bebas saja. Ada waktu-waktunya nggak Mbak Muti untuk ngaduknya berapa menit? Berapa kali? Pokoknya sampai larut aja Bapak Ibu sekalian. Sambil goyang. Sambil tiktokan lah. Sebenarnya untuk ekoenzim ini lebih disarankan lagi tempatnya itu kalau mau buat banyak ini di Di wadah bekas cat. Ember. ya, Ya. karena tutupnya juga lebih rapat, jadi lebih Kedap meminimalisir udara masuk. Oh, banyak aku. Ember cat. Itu bisa bertanda. Bisa bertanda. Hah? Ember cat ke pondok? Enggak, sing gede. Coba ada eneng tak. Bisa api sama resi. Resi kalau buka Palembang. Ya aku bekas cat-cat kayak. Mana eneng tak tekon kene. Nyanyi Pak Santoso gitu. Nah, jadi setelah semuanya tercampur rata, terus gulanya juga sudah larut, di sini Bapak Ibu bisa menutup dengan plastik atau karena di sini saya menggunakan bekas galon, jadi bisa ditutup dengan menggunakan plastik. Tapi seperti yang tadi dibilang barusan, lebih bagus menggunakan wadah yang sudah ada tutupnya agar lebih kedap udara. Terus juga kenapa harus kedap udara? Karena fermentasi ini akan lebih bagus jika oksigen yang masuk ke dalam wadah itu lebih sedikit. Juga kalau misalkan ada udara yang masuk, nantinya akan meningkatkan resiko ekoenzim itu gagal, Bapak Ibu, karena terkontaminasi oleh udara di sekitarnya seperti itu. Jadi setelah nantinya ditutup dengan rapat, setelah itu akan didiamkan minimal selama 3 bulan. Nah, nantinya setiap 1-2 minggu sekali lebih baik dibuka untuk mengeluarkan gas yang terkumpul di dalam wadah ini. Terus juga lebih baik diaduk dan pastikan agar semua bahan yang tadinya ada di dalam wadah ini masih terendam oleh cairan yang ada di wadah ini juga, Bapak Ibu sekalian. Agar nantinya fermentasinya itu lebih merata gitu. Udah Mbak Muti. Sudah sekian demonstrasi dari saya dan juga penyuluhan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penyuluhan ini nantinya bisa membantu dan juga menambah wawasan Bapak Ibu sekalian untuk pengolahan limbah lebih lanjut dan juga bisa untuk pemanfaatan limbah organik di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Muti atas penyuluhan edukasi dan juga demonstrasi pembuatan dari ekoenzim limbah rumah tangga.